Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Wicaksono. Di sini kita akan lanjutkan pembahasan di lab 50, pembahasan tentang hang availability. Jadi hang availability ini memberikan ketersediaan jaringan yang akan dilewati sebuah paket data dan untuk menjamin sebuah layanan agar tersedia. Nah, metode hang availability ini ada 3, yaitu HSRP yang bakalan kita pelajarin, terus juga ada VLRP dan GLBP. Nah, di lab 50 ini kita akan membahas tentang HSRP. Apa itu HSRP? HSRP itu adalah singkatan dari Hot Standby Router Protocol yang merupakan metode standar yang menggunakan default gateway dan merupakan proprietornya Cisco, menggunakan metode file over dan menggunakan IP virtual gateway dan mengirimkan hello message secara multicast dengan address 224.0.0.2 dan menggunakan protokol UDP dengan port 1985. Nah, status HSRP ini atau roles-nya ini terbagi menjadi 3, yaitu active router, standby router, sama listening router. Nah, untuk konfigurasinya seperti apa? Mari kita lihat bersama-sama. Dan agar lebih jelasnya lagi, langkah pertama ini saya sudah memasukkan IP di PC sama server. Nah, ini di IP yang saya masukkan di PC 192.168.1.10. Nah, karena kita menggunakan IP virtual gateway, jadi di situ gateway-nya saya menuliskan 1.10. Ini IP di servernya bisa dilihat. Nah, untuk lebih memperjelas lagi, saya akan menuliskan IP dari setiap jalurnya. IP networknya beserta slice-nya. Nah, setelah selesai, saya rapikan dulu sebentar agar lebih jelas lagi. Bisa kelihatan gitu IP-nya berapanya aja. Saya rapikan dulu susunan daftar IP di setiap jalurnya. Jadi kan fungsi hang availability ini, apabila satu jalur terputus masih bisa menggunakan jalur yang selanjutnya. Nah, ini kita konfigurasi dulu di router yang router pertama atau router 1. Kita masuk dulu ke global konfigurasi, kita berikan hostname nya, lalu kita masuk ke interface gigabit 0/0. Kita masukkan IP address-nya sesuai dengan tabel routing yang sudah kita buat atau tabel IP yang sudah kita buat. Nah, masukkan perintah no shutdown agar interface-nya aktif. Setelah itu exit, kita langsung masuk ke interface gigabit 0/1. Kita masukkan IP address-nya. Setelah itu masukkan perintah no shutdown.
Selanjutnya kita akan memasukkan routing EIGRP. Kita masukkan komen router EIGRP 1, lalu masukkan komen no auto summary, lalu kita masukkan IP network yang sudah kita daftarkan. Lalu exit. Nah, selanjutnya kita masuk ke router yang kedua. Sama seperti yang di router pertama, kita masuk ke global konfigurasi terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan IP pada setiap interface-nya. Kita berikan hostname, setelah itu masuk interface gigabit 0 gas 0, kita masukkan IP address-nya sesuai dengan tabel IP-nya. Setelah itu masukkan perintah no shutdown. Nah, selanjutnya kita masuk ke interface gigabit 0 gas 1, kita masukkan IP address-nya. Selanjutnya kita masukkan perintah no shutdown agar interface-nya aktif. Sama seperti tadi, kita masukkan perintah router EIGRP, identitasnya itu 1, masukkan perintah comment no auto summary, lalu masukkan IP network yang sudah didaftarkan. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke router yang ketiga. Kita masuk ke global konfigurasi, langsung kita kasih hostname-nya aja. Lalu kita masuk ke interface gigabit 0 gas 0, kita masukkan IP address-nya. Setelah itu kita masukkan perintah no shutdown agar interface-nya aktif. Lalu kita exit, langsung masuk ke interface gigabit 0 gas 1, kita masukkan IP address-nya. Jika sudah, kita masukkan perintah no shutdown agar interface-nya aktif. Lalu kita masukkan routing EIGRP, masukkan perintah no auto summary, lalu kita masukkan network yang sesuai dengan IP yang sudah kita daftarkan. Nah, untuk penempatan routernya saya menggunakan yang ganjil genap, yaitu yang ganjil yang di atas,
ya, dengan router 1 dan 3, sementara yang genap di bawah dengan router 2 dan 4. Ini kita masuk ke router yang keempat. Kita masuk ke global konfigurasi. Kita masukkan hostname-nya. Selanjutnya kita masuk ke interface gigabitnya yang 0/0 terlebih dahulu, lalu kita masukkan IP address-nya. Paksnya juga jangan lupa kita masukkan. Langsung kita masukkan perintah no shutdown agar interface-nya aktif, lalu exit. Masuk ke interface gigabit 0/1, kita masukkan IP address-nya. Selanjutnya masukkan perintah no shutdown agar interface-nya aktif. Exit, kita masukkan routing EIGRP, lalu kita masukkan perintah no auto summary, lalu kita masukkan IP network yang sudah kita daftarkan. Setelah sudah, kita exit, lalu kita masuk ke router yang kelima. Kita masuk ke router yang kelima, kita masuk ke CLI nya, kita masuk ke global konfigurasi. Selanjutnya kita berikan hostname. Lalu kita masuk ke interface gigabit 0/0, kita masukkan IP address-nya. Lalu kita masukkan netmask-nya. Lalu kita masukkan perintah no shutdown agar interface-nya aktif, lalu exit. Nah, kita masuk ke interface gigabit 1/0, kita masukkan IP address-nya. Selanjutnya kita masukkan perintah no shutdown, kita exit, kita masuk ke interface 2/0 gigabit 2/0, lalu masukkan IP address-nya. Selanjutnya kita masukkan perintah no shutdown, lalu exit. Setelah itu kita masukkan routing EIGRP. Kalau sudah, kita masukkan command no auto summary, lalu masukkan network yang sudah kita daftarkan. Kalau misalkan sudah, kita masuk ke router 1. Nah, untuk melihat
konfigurasinya, mana yang standby mana yang aktif. Kita masuk ke router 1, masukkan perintah kita masukkan perintah show standby brief. Lalu kelihatan bahwa router 1 itu bertindak sebagai aktif dan router yang kedua sebagai standby. Nah, selanjutnya kita masukkan perintah di router satunya supaya konfigurasi dari HSRP nya ini berjalan. Kita masuk ke interface gigabit 0.0. Kita masukkan perintah standby 1. IP nya kita masukin, IP gateway nya, virtual gateway nya kita masukin sesuai yang tadi 192.168.1.10. Nah, selanjutnya kita coba ping dari PC ke router. Biasanya tuh untuk di ping pertama kita akan mendapatkan pesan request timeout atau pesannya tuh tidak sampai ke router. Tapi di percobaan ping kedua insya Allah akan berhasil. Kita coba ping lagi. Nah, ini langsung berhasil ya. Paket request kita mendapatkan reply dari servernya. Nah, untuk melihat jalurnya, nah kita tinggal masukin thresholdnya ke 50-50-52 sesuai dengan jalur IP yang sudah kita buat tadi, dari 192.168.1.1 ke 13.13.13 ke 35 lalu ke 50. Nah, terus gimana sih caranya kalau misalkan kita mau merubah router 2 nya aja nih yang jadi aktif sedangkan router satunya jadi standby? Nah, caranya gampang. Tinggal masuk ke global konfigurasi, langsung masuk ke interface gigabit 0.0. Kita masukin standby 1 frame, atau kita masukin IP nya aja dulu, IP networknya, IP gateway nya. Lalu kita show standby brief. Nah, cara ngerubahnya tinggal kita gedein aja prioritinya. Kita masuk lagi ke interface gigabit 0.0. Kita masukin komen standby 1 frame, lalu kita masukkan komen standby 1 priority, lalu kita perbesar yang tadinya 100 menjadi misalkan 101 supaya dia rulesnya sebagai aktif bukan standby lagi. Nah, lalu kita cek lagi do show standby brief. Nah, ini prioritinya jadi 101, statusnya itu aktif. Lalu kalau misalkan kita ping atau kita threshold, nah ini yang 35 IP 35 nya jadi ngebug nih, jadi lompat. Seharusnya yang 35 nya ini menjadi IP 4545.
kita lihat dulu tadi IP-nya 45 atau 24 ya, 242. Ini masih ngebug ya. Tapi kalau misalkan kita ping ke 50 52 tetap reply, artinya tetap terhubung, cuma dari thresholdnya ini dia ngebug ya, jadi rada ngaco, dia lompat IP-nya. Nah terus gimana kalau misalkan salah satu jalurnya kita matiin? Jadi di sini kita matiin dulu yang interface gigabit 0/0, kita shutdown. Nah hasilnya gimana? Kita bisa lihat jalurnya yang gigabit 0/0. Nah, kita ping dulu. Nah ini masih reply. Nah coba kita threshold. Nah berubah, yang tadinya 192.168.1.2 menjadi 1.1. jalurnya yang tadinya lewat bawah menjadi lewat atas. Nah coba kita kembalikan seperti semula, kita shutdown supaya aktif interface-nya, lalu kita matikan atau kita down interface gigabit 0/1. Kita shutdown. Nah lalu sini kita bisa lihat yang gigabit 0/1-nya terputus. Lalu coba kita ping, masih reply. Cuma kalau misalkan kita threshold yang tadinya udah ke 192.168.1.2 balik lagi ke 1.1, lalu melalui jalur atas ya. Nah sekian dulu untuk materi di lab 50 pembahasan tentang HSRP. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.